Perkenalkan, nama saya Mehdi Rizky Kurniawan dengan NPM 18321121342. Di sini saya akan menjelaskan apa itu menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Satu-satunya nilai yang dapat diciptakan perusahaan adalah nilai yang berasal dari pelanggan. Itu adalah semua nilai yang Anda miliki sekarang dan nilai yang akan dimiliki di masa depan. Suatu bisnis disebut sukses jika berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Pelanggan merupakan satu-satunya alasan perusahaan membangun pabrik, memperkerjakan karyawan, dan menjadwalkan rapat, serta membuat jalur serat optik ataupun melibatkan diri dari aktivitas bisnis apapun. Beberapa perusahaan didirikan dengan model bisnis di mana pelanggan ditempatkan di atas dan advokasi pelanggan menjadi strategi mereka dan juga keunggulan kompetitif mereka. Dengan kemunculan teknologi digital seperti internet, konsumen yang semakin pandai dewasa ini mengharapkan perusahaan melakukan lebih banyak hal daripada sekedar berhubungan dengan mereka. Lebih dari sekedar memuaskan mereka, bahkan lebih dari menyenangkan mereka. Yang pertama yaitu nilai yang dipersepsikan pelanggan. Nilai yang dipersepsikan pelanggan didasarkan pada selisih antara apa yang didapatkan pelanggan dan apa yang ia berikan untuk kemungkinan pilihan yang berbeda. Pelanggan mendapatkan manfaat dan menanggung biaya. Yang kedua yaitu total kepuasan pelanggan. Apakah pembeli terpuaskan setelah membeli tergantung pada kinerja penawaran dalam hubungannya dengan ekspektasi pembeli dan apakah pembeli menginterpretasikan adanya penyimpangan antara keduanya. Perkenalkan, nama saya Kadek Nadia Yunita Utami, NPM 18321211347. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ketiga, mengamati kepuasan. Teknik pengukuran ada sejumlah metode untuk mengukur kepuasan pelanggan. Survei berkala dapat melacak kepuasan pelanggan secara langsung dan juga mengajukan pertanyaan tambahan untuk mengukur niat pembelian kembali dan kemungkinan atau kesediaan responden merekomendasikan suatu perusahaan dan merek kepada orang lain. Mengingat besarnya dampak buruk dari pelanggan yang tidak puas, penting bagi pemasar untuk menangani pengalaman negatif dengan pengalaman positif. Prosedur berikut dapat membantu memulihkan itikat baik pelanggan. A. Membuka hotline gratis 7 hari 24 jam. B. Menghubungi pelanggan yang menyampaikan keluhan secepat mungkin. Semakin lambat respon perusahaan, semakin besarlah ketidakpuasan yang akan menimbulkan berita negatif. C. Menerima tanggung jawab atas kekecewaan pelanggan. Jangan sampai menyalahkan pelanggan. D. Memperkerjakan orang layanan pelanggan yang memiliki empati. E. Menyelesaikan keluhan dengan cepat dan mengusahakan kepuasan pelanggan. Sebagian pelanggan yang menyampaikan keluhan sesungguhnya tidak meminta kompensasi yang besar sebagai tanda bahwa perusahaan peduli. Nomor 4. Kualitas produk dan jasa. Kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Ini jelas merupakan definisi yang berpusat pada pelanggan. Kualitas total adalah tugas semua orang, seperti halnya pemasaran. Pemasar memainkan beberapa peran dalam membantu perusahaan mereka mendefinisikan dan mengantarkan barang dan jasa berkualitas. Pertama, mereka mengemban tanggung jawab utama untuk mengidentifikasi kebutuhan persyaratan pelanggan dengan benar. Kedua, mereka harus mengkomunikasikan ekspektasi pelanggan dengan tepat kepada perancang produk. Ketiga, mereka harus memastikan bahwa pesanan pelanggan dipenuhi dengan tepat dan sesuai jadwal. Keempat, mereka harus memeriksa bahwa pelanggan menerima instruksi yang benar, pelatihan, dan bantuan teknis dalam penggunaan produk. Kelima, mereka harus tetap berhubungan dengan pelanggan setelah penjualan untuk memastikan bahwa mereka puas dan tetap puas. Keenam, mereka harus mengumpulkan ide pelanggan tentang perbaikan produk dan jasa yang menyalurkan ide-ide tersebut ke departemen yang tepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Nyoman Darmawan, NPM 349. Saya akan menjelaskan tentang mengembangkan hubungan pelanggan. Memaksimalkan nilai pelanggan berarti mengembangkan hubungan pelanggan untuk jangka panjang. Pemberdayaan pelanggan menjadi cara hidup bagi banyak perusahaan yang harus menyesuaikan diri dengan peralihan
kekuasaan dalam hubungan pelanggan mereka. Beberapa hal yang berkaitan dengan pengembangan hubungan pelanggan. Pertama, manajemen hubungan pelanggan. Proses mengelola informasi rinci tentang pelanggan, perorangan, dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Lalu yang kedua, pemasaran satu-satu. Kerangka kerja 4 langkah untuk pemasaran yaitu: pertama, mengidentifikasi prospek dan pelanggan. Kedua, mendiferensiasikan pelanggan berdasarkan kebutuhan. Ketiga, berinteraksi dengan pelanggan. Dan yang terakhir, memodifikasi produk layanan dan pesanan. Perkenalkan, nama saya Nyoman Putriana, NPM 714. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kemudian yang ketiga yaitu ada meningkatkan nilai basis pelanggan. Pendorong utama nilai pemegang saham adalah nilai agregat dari basis pelanggan. Perusahaan top meningkatkan nilai basis pelanggan mereka dengan melaksanakan strategi berikut. Ini dengan baik, yaitu 1. Mengurangi tingkat keberalihan pelanggan, memilih dan melatih karyawan agar berpengetahuan dan ramah, meningkatkan kemungkinan bahwa pertanyaan belanja yang dapat diperkirakan dari pelanggan akan dijawab dengan memuaskan. Yang kedua yaitu ada meningkatkan daya tahan hubungan pelanggan. Semakin terlibat seseorang pelanggan dengan perusahaan, semakin besarlah kemungkinannya untuk tetap loyal. Kemudian yang ketiga yaitu ada meningkatkan potensi pertumbuhan setiap pelanggan melalui pangsa dompet atau share of wallet, penjualan silang atau cross-selling, dan penjualan ke atas atau top selling. Meningkatkan penjualan dari pelanggan lama dengan penawaran dan peluang baru. Kemudian ada yang keempat, membuat pelanggan berlaba rendah lebih menguntungkan atau menghilangkan mereka. Yang kelima yaitu ada memfokuskan usaha yang tidak seimbang untuk pelanggan bernilai tinggi. Kemudian yang C, ada menarik dan mempertahankan pelanggan. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, antara lain 1. Mengurangi keberalihan. Untuk mengurangi tingkat keberalihan ini, perusahaan harus yang pertama itu mendefinisikan dan mengukur tingkat resensinya. Yang kedua, ada membedakan penyebab erosi pelanggan dan mengidentifikasikan pelanggan yang dapat dikelola dengan lebih baik. Yang ketiga itu membandingkan kehilangan laba yang dikalikan dengan nilai seumur hidup pelanggan dari pelanggan yang hilang terhadap biaya untuk mengurangi tingkat keberalihan. Yang kedua ada dinamika retensi. Pelanggan yang puas membentuk modal hubungan pelanggan perusahaan. Jika perusahaan itu dijual, perusahaan pengakuisisi tidak hanya membayar pabrik dan peralatan serta merek, tetapi juga basis pelanggan yang dihantarkan, serta jumlah dan nilai pelanggan yang akan melakukan bisnis dengan perusahaan baru. Perkenalkan, nama saya Richard John Neil. NPM saya 18321217784. Jadi saya di sini akan membahas mulai bagian dari nomor 3 adalah membangun loyalitas. Perusahaan yang ingin membentuk ikatan pelanggan yang kuat harus memperhatikan sejumlah pertimbangan yang beragam. Contohnya yang pertama itu adalah menciptakan produk jasa dan pengalaman yang unggul bagi sasaran. Jadi di dalam suatu perusahaan itu kita harus menciptakan produk kita sendiri itu yang unggul dan terbaik sehingga memuaskan konsumen kita masing-masing. Kedua adalah mengikuti sertakan partisipasi lintas departemen dalam merencanakan dan mengelola kepuasan dan proses retensi pelanggan. Jadi kita harus menilai juga kepuasan pelanggan bagaimana setelah menggunakan jasa kita. Yang ketiga adalah menilai potensi program frekuensi dan program pemasar klub. Yang keempat, menjalankan program yang mengakui karyawan yang bagus. Jadi di sini kita harus mempunyai program karyawan bagus, contohnya jadi sebagai motivasi untuk karyawan tersebut untuk makin giat untuk dalam bekerja. Gitu. Jadi ada program namanya karyawan bagus. Yang terakhir adalah mengintegrasikan suara pelanggan untuk menangkap kebutuhan atau persyaratan pelanggan. Nah, jadi di sini kita harus punya integrasi dengan pelanggan agar sesuatu barang yang diinginkan atau apapun itu sehingga kita bisa memilikinya. Yang keempat di sini akan saya bahas adalah berinteraksi dengan pelanggan. Mendengarkan pelanggan merupakan hal penting dalam manajemen hubungan
pelanggan. Beberapa perusahaan menciptakan mekanisme berkelanjutan yang membuat manajer senior dapat terus terhubung dengan umpan balik pelanggan dari lini depan. Yang kelima adalah mengembangkan program loyalitas. Dua program loyalitas pelanggan yang dapat ditawarkan perusahaan adalah program frekuensi dan program pemasaran klub. Program frekuensi atau frekuensi program dirancang untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan yang sering membeli dalam jumlah yang. Yang keenam adalah mempersonalisasikan pemasaran. Personel perusahaan dapat menciptakan ikatan yang kuat dengan pelanggan melalui pengindividuan dan personalisasi hubungan. Intinya, perusahaan yang cerdas mengubah pelanggan menjadi klien. Yang ketujuh adalah menciptakan ikatan institusional. Perusahaan dapat memasok pelanggan dengan peralatan khusus atau hubungan komputer yang membantu pelanggan mengelola pesanan, pengajian, dan persediaan. Pelanggan tidak terlalu terbujuk untuk beralih ke pemasok lain jika peralihan itu melibatkan biaya modal tinggi atau hilangnya daya diskon pelanggan setia. Yang kedelapan atau yang terakhir, memenangkan kembali. Tantangannya adalah mengaktifkan kembali pelanggan yang tidak puas melalui strategi pemenangan kembali. Kuncinya adalah menganalisis penyebab keberalihan pelanggan melalui wawancara pada saat pelanggan itu keluar dan survei pelanggan yang hilang, serta hanya berusaha memenangkan kembali mereka yang mempunyai potensi laba.